Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV Hati Nurani yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari henti-hentinya kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Pemirsa Hati Nurani yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang namanya bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu detik-detik terakhir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat sakaratul maut sempat Jibril memalingkan mukanya, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihat saya?" Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, saya tidak jijik melihatmu, tapi saya kasihan, saya tidak tega. Saya melihat engkau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang dahsyat." Kata Rasulullah, sakitnya itu sakarat. Rasulullah menggambarkan seperti kambing dikuliti hidup-hidup, bahkan seperti 350 sabekan atau sobekan. Bayangkan sakitnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, mudah-mudahan saya lah yang merasakan ini, sakitnya sakarat. Ya Allah ya Karim, biarlah saya merasakan ini ya Allah. Betapa sakitnya sakarat. Janganlah ya Allah dialami oleh umat-umatku." Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, sewaktu beliau mau meninggal, detik-detik terakhir dicabut nyawanya, bukan istrinya yang dipanggil, bukan anaknya yang dipanggil. Yang dipanggil adalah umatnya. Ummati, ummati. Begitu sempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya. Begitu sayangnya kepada umatnya. Ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Begitu setianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ini, umatnya. Maka sangatlah kita kikir ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita tidak bersalawat. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita kikir?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang bersalawat bersama malaikatnya. Kenapa kita enggan sekali untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalau kita gemar bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah otomatis nanti kita mendapat syafaat pada hari kiamat. Oleh karena itu, bersalawatlah selalu. Ringan tapi besar pahalanya, berat pahalanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Hati Nurani yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ummati, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pesannya satu detik-detik terakhir mau meninggal dunia. Apalagi yang disebut Nabi? Kata Rasulullah, pesan terakhirnya adalah an-nisa. Jagalah wanita. Coba bayangkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah wanita. Sebab wanita itu adalah tiang negara. An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Apabila negara ini mau baik, maka harus baiklah wanita. Apabila wanita di muka bumi ini tidak baik, maka hancurlah dunia ini, hancurlah negara ini. Oleh karena itu, Nabi berwasiat, jaga wanita. Sesuai dengan program wali kota kita, wali kota Makassar. Jaga anakmu. Ini perintah wali kota, ini adalah perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga anak tak. Itu memberikan motivasi kepada kita supaya kita bagaimana anak-anak kita bisa menjadi baik ke depan. Menjadi generasi yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Itulah yang diinginkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang diinginkan oleh wali kota kita. Begitu mulianya cita-cita wali kota kita di Makassar ini. Anak adalah tanggung jawab kita semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'udin an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang pemimpin. Dan semua pemimpin akan ditanyai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dipimpinnya. Minimal kita, wahai anak muda, pemuda-pemudi, mampu memimpin diri kita sendiri. Karena nanti ada pertanyaan di akhirat. Wahai pemuda atau pemudi, bagaimana sewaktu di dunia? Mampukah Anda memimpin dirimu sendiri? Tidakkah engkau memperturutkan hawa nafsumu? Coba bayangkan. Itu nanti pertanyaannya. Kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kita pun juga orang tua, sebagai orang tua harus nanti tidak akan melangkah kaki seorang orang tua sebelum ditanya. Kewajiban kita sebagai orang tua. Apa kewajiban kita sebagai orang tua? Yaitu mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi anak soleh dan soleha. Mengarahkan anak-anak kita untuk berbuat baik. Karena itu nanti akan kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita ajak sholat. Tegakkan sholat dalam rumah tangga. Sebab kalau kita tidak tegakkan sholat 5 waktu, bagaimana pula
rumah tangga kita ini bisa aman dan tentram. Kalau itu kita lakukan, insya Allah tegakkan sholat 5 waktu di dalam rumah tangga kita, maka insya Allah aman dan tentram. Bahkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Moga-moga ceramah singkat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.